Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dan orang-orang yang dekat di hati Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini kembali kita akan membahas tentang film Perang Dunia Kedua. Kalau di video sebelumnya kita membahas film tentang pertempuran tank, kali ini kita akan membahas film Perang Dunia Kedua tentang pertarungan dua sniper, yaitu sniper Uni Soviet bernama Vasily Zaitsev yang diperankan oleh Jude Law dan sniper Jerman Mayor Erwin Koenig yang diperankan oleh Ed Harris. Tempat pertempuran berada di kota Stalingrad, yang sekarang kota tersebut berubah nama menjadi kota Volgograd yang terletak di bagian selatan Rusia perbatasan timur Eropa. Menurut saya pribadi, film ini adalah film sniper terbaik yang pernah saya tonton. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak usah pakai intro, nggak basa-basi. Langsung aja cuy. Oh ya, dengar-dengar subscribe itu gratis ya cuy. Subscribe dong. Yuk, langsung aja. Di awal film dikisahkan ada seorang anak kecil dan seorang kakek tua. Ya iyalah, tua namanya juga kakek-kakek. Yang mana mereka berburu serigala dan menggunakan kuda sebagai umpannya. Si anak kecil ini yang diketahui bernama Vasily dan kakeknya bersembunyi di antara tumpukan salju untuk menembak serigala dari jarak jauh, dan ternyata Vasily sedang dilatih menembak oleh kakeknya. Beberapa tahun kemudian, Vasily sudah dewasa dan sedang berada di dalam kereta api. Vasily menjadi anggota tentara Soviet atau disebut juga tentara merah. Di dalam kereta, Vasily bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang membaca buku. Kemudian mereka pun saling pandang. Tak lama kemudian, seluruh penumpang disuruh turun, tak terkecuali si gadis tersebut, karena di dalam kereta hanya boleh tentara yang diperbolehkan naik. Dan kereta tersebut menuju kota Stalingrad, di mana pertempuran besar melawan Jerman sedang berlangsung. Oh ya teman-teman, pertempuran di Stalingrad adalah pertempuran paling berdarah antara Uni Soviet dan Jerman, di mana di tahun tersebut, tahun 1942, Jerman di bawah kepemimpinan Hitler lagi jaya-jayanya dan hampir menguasai seluruh Eropa. Oke, kembali ke film. Sampailah Vasily dan rombongan tentara yang lain di kota Stalingrad. Pertempuran hebat terjadi antara tentara merah Soviet dan tentara Nazi Jerman. Banyak korban jiwa berjatuhan. Di antara banyaknya prajurit yang tewas di pertempuran, ada salah satu prajurit merah yang masih hidup. Dia adalah Danilov. Danilov mengambil senjata dan bersiap menembak pasukan Jerman yang sedang patroli, tapi kemudian dicegah oleh Vasily. Vasily mengatakan jika ingin menembak sebaiknya bersamaan dengan suara bom yang memang terdengar berjatuhan, agar posisinya tidak diketahui tentara Jerman. Kemudian Danilov menyerahkan senjata tersebut pada Vasily, dan Vasily berhasil menembak 5 tentara Jerman. Dan ternyata Danilov adalah salah satu petinggi tentara Soviet. Scene berganti di mana para petinggi tentara merah sedang rapat dan dipimpin oleh Jenderal Khrushchev. Dan di rapat ini, Danilov mengusulkan agar menerbitkan koran propaganda untuk membangkitkan semangat rakyat, yang mana kisah Vasily si sniper menghiasi berita-berita di koran tersebut. Dan Danilov mendapat kenaikan pangkat dan kemudian Vasily ditempatkan di divisi sniper. Sorry, serak cuy. Satu persatu perwira Jerman berhasil dibunuh oleh Vasily. Kemudian di saat Vasily sedang melakukan pengintaian, muncullah anak kecil laki-laki bernama Sasha. Ternyata Sasha adalah penggemar Vasily. Sasha mengajak Vasily dan Danilov ke rumahnya, dan di rumah tersebut bertemu ibunya. Di tempat tersebut, Vasily membalas surat-surat yang dikirim padanya dan memberi semangat kepada para penggemarnya agar tetap berjuang tak kenal lelah untuk negara. Di sela-sela menulis, muncullah seorang tentara wanita, tetangganya Sasha, dan ternyata itu adalah gadis yang dilihat Vasily di kereta sewaktu berangkat ke Stalingrad. Nama gadis itu adalah Tania. Disinilah muncul cinta segitiga antara Danilov, Vasily, dan Tania.
Danilov dan Vasily sama-sama jatuh cinta dengan Tanya dan ternyata Tanya suka dengan Vasily. Di kelompok Jerman, di lain pihak, kelompok Jerman mendatangkan seorang sniper hebat untuk menghadapi Vasily. Dia adalah Mayor Erwin Koenig. Mayor Koenig mempunyai seorang anak yang juga menjadi prajurit Jerman, tapi telah tewas di pertempuran Stalingrad tersebut. Dan dimulailah pertarungan antara dua sniper handal, Vasily di kubu tentara merah Soviet dan Mayor Koenig yang kenyang akan pengalaman dari kubu tentara Nazi Jerman. Saling intai, saling jebak, dan saling memburu di antara keduanya. Satu persatu teman Vasily tewas di tangan Mayor Koenig. Dan ini membuat Vasily frustasi. Mayor Koenig mencari informasi mengenai Vasily. Siapa Vasily, dari mana asalnya, dan strategi Vasily. Dan Mayor Koenig mempunyai informan, yaitu Sasha. Ya, Sasha si anak kecil yang penggemarnya Vasily. Dia menjadi informan di kedua kubu, dan dia memberikan informasi kepada Mayor Koenig agar Sasha mendapatkan coklat dari Mayor Koenig. Suatu hari Sasha memberitahu pada Vasily bahwa sepatu Mayor Koenig berwarna kuning terkena pasir, yang mana pasir tersebut hanya ada di belakang pabrik kimia. Vasily ke tempat tersebut dan melakukan pengintaian. Tapi sayang naasnya dia tertidur karena kurang istirahat. Mayor Koenig pun selamat dan sekarang berganti menjadi Mayor Koenig mengintai Vasily. Posisi Vasily ditemukan oleh Mayor Koenig. Namun di saat Mayor Koenig hendak menembak, ada salah satu prajurit merah yang mengambil barang-barang dari para prajurit yang tewas. Dan pandangan Mayor Koenig pun terhalang. Salah satu barang yang diambil prajurit tersebut adalah kepunyaan Vasily yang berpura-pura tewas, yaitu sebuah buku dan kartu identitas Vasily. Kemudian Vasily pun lolos. Tentara Jerman percaya yakin bahwa Vasily telah tewas. Namun Mayor Koenig percaya bahwa Vasily masih hidup. Suatu saat, Sasha sedang membersihkan sepatu Mayor Koenig. Dia terlihat sedih. Mayor Koenig memberi semangat pada Sasha dan mengatakan Vasily masih hidup. Mayor Koenig memberitahu pada Sasha bahwa dia menemukan tempat yang strategis untuk menembak Vasily, yaitu di stasiun. Mayor Koenig meminta agar Sasha tidak memberitahu strategi tersebut pada siapapun, dan Sasha menyanggupinya. Mayor Koenig juga berpesan agar Sasha tetap di rumah, dan Sasha pun berjanji dia akan tetap di rumah. Saat hari sudah berganti malam, Mayor Koenig pun bersembunyi di stasiun. Dia melihat pergerakan dari Vasily yang saat itu ditemani oleh Tanya. Sersan Koenig tahu Sasha berbohong padanya, dan keesokan harinya Sasha ditemukan oleh Mayor Koenig di stasiun tersebut. Padahal sebelumnya Mayor Koenig sudah berpesan agar Sasha tinggal di rumah. Akhirnya Sasha dibunuh Mayor Koenig dan mayatnya digantung. Tak lama kemudian Vasily dan Tanya melihat jasad Sasha. Mereka pun shock. Akhirnya Tanya pergi ke rumah Sasha untuk memberitahu ibunya Sasha, dan dia pun meminta Danilov untuk menemaninya. Danilov dan Tanya menyuruh ibunya Sasha untuk segera mengungsi karena tentara Jerman terus mendesak ke dalam kota Stalingrad. Dan Danilov berbohong bahwa Sasha berkhianat ikut Jerman agar ibu Sasha tidak tahu kalau Sasha sudah tewas. Dengan bujukan Danilov dan Tanya, akhirnya ibunya Sasha mau mengungsi. Di perjalanan sepulang mengantarkan ibunya Sasha di dermaga, Tanya terkena granat dan terluka parah. Tanya kemudian dirawat para medis, dan Danilov pergi ke tempat Vasily sedang mengintai Mayor Koenig di stasiun. Sesampainya di tempat Vasily, Danilov mengatakan bahwa Tanya telah tewas terkena granat. Dia mengatakan demikian karena dia mengira Tanya telah tewas. Dia juga mengatakan kalau Tanya benar memilih Vasily karena Vasily adalah orang yang baik. Danilov kemudian mengorbankan dirinya
Dia melongokkan kepalanya agar ditembak oleh Mayor Koenig, dan dengan demikian Vasily dapat mengetahui di mana Mayor Koenig bersembunyi. Danilov pun tertembak dan Mayor Koenig keluar dari persembunyian karena mengira yang ditembak adalah Vasily. Saat Mayor Koenig keluar, Vasily pun menembaknya dan Mayor Koenig pun tewas. Di akhir film, Vasily pergi ke rumah sakit yang merawat Tanya, dan ternyata Tanya masih hidup dan mereka pun bertemu. Yang sabar ya bro. Demikianlah film kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dan orang-orang yang dekat di hati Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin.